Kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kami percaya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi untuk kebaikan kami. Dan ajarah kami tetap berharap dan pandangan kami tetap terarah kepadamu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara kepada kami dengan hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan. Pakai bibir, mulut, lidah hamba-Mu yang terbatas ini, dan biarlah kuasa Tuhan yang memakai dan berbicara kepada setiap kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan yang berbicara kepada kami. Sehingga kami boleh belajar untuk menerima dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan kembali bersama-sama membahas firman Tuhan, dan hari ini kita sudah sampai kepada pembahasan kita seperti yang minggu lalu di dalam surat Yakobus ya. Sekarang kita masuk kepada Yakobus pasal yang ke-5 ya. Surat Yakobus pasal yang ke-5. Dan kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20. Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing. Di bawah judul atau perikop di atas, bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat yang ke-12. Namun yang terutama saudara-saudaraku, janganlah bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa lagi dengan langit, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. 19:20, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik,
Ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, menutupi banyak dosa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tema pada hari ini yaitu adalah kesabaran dan doa dalam penderitaan. Kalau kita membaca di dalam konteks Yakobus seperti yang telah kita bahas sejak beberapa minggu lalu, konteks tentang kehidupan di tengah-tengah jemaat di mana surat ini diberikan yaitu adalah konteks tentang sosial ekonomi, yaitu penderitaan dan ketidakadilan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Kemudian perpecahan dan perselisihan. Jadi jemaat yang menerima surat ini pada waktu itu mengalami penderitaan, ketidakadilan sosial, bahkan penindasan. Kemudian banyak di antara mereka juga adalah orang-orang miskin yang diperlakukan tidak adil oleh orang-orang kaya. Jadi ketika pada waktu itu jemaat-jemaat Kristen mengalami penderitaan, maka jemaat Kristen pada waktu itu terpecah. Orang-orang kaya pada akhirnya juga memperhatikan diri mereka sendiri, bahkan akhirnya mereka juga menggunakan kekayaan mereka untuk menindas orang-orang miskin pada waktu itu. Sehingga kekristenan pada waktu itu juga terpecah gitu ya. Kehidupan jemaat juga terpecah, ada konflik internal di antara jemaat termasuk perselisihan, diskriminasi dan ketidakadilan dalam pergaulan sehari-hari. Bapak itu kasih dalam Tuhan, mungkin penganiayaan pada saat ini di tengah-tengah lingkungan kita mungkin tidak terjadi seperti yang dialami oleh jemaat saat ini. Tetapi terkadang bisa jadi juga kita alami seperti itu dan menimbulkan banyak penderitaan. Tetapi ketika kita berbicara tentang penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita, penderitaan itu artinya kejadian yang menyakitkan yang dialami oleh kita. Seperti misalnya musibah, bencana alam, sakit gitu ya. Bahkan kehidupan di dalam yang kita alami, misalnya ada tuntutan hidup, tuntutan pekerjaan, tuntutan keluarga, bisa jadi itu menimbulkan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Jadi kita di tengah-tengah dunia yang berdosa ini akan mengalami yang namanya penderitaan. Apalagi ketika kita misalnya ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan harta, sakit, jadi lemah tubuh kita gitu. Itu adalah kondisi-kondisi yang pasti kita akan alami. Jadi ketika kita mengalami hal-hal demikian, mungkin saja kita tidak siap. Sekalipun mungkin di tengah-tengah kehidupan kita berusaha untuk mengantisipasi berbagai hal sehingga kita tidak mengalami yang namanya penderitaan. Tapi sekalipun kita telah mengantisipasi dengan baik, ketika penderitaan itu kita alami, ketika penderitaan itu menghantam diri kita, realitanya seringkali kita tidak kuat, tidak siap. Dan apabila kalau kita memiliki dasar yang salah, ketika kita menghadapi penderitaan, maka hal-hal itu justru membuat kita semakin terpuruk. Bisa saja bahkan membawa kita kepada tindakan-tindakan yang salah atau tidak benar. Nah, akibatnya apalagi ketika kita tidak mengantisipasi ya apa yang ada di dalam kehidupan ini, kita menjalani begitu-begitu saja kehidupan kita gitu ya. Lalu ketika penderitaan datang, musibah datang, lalu kita tidak siap, kita merasa kesakitan, akhirnya itu menimbulkan sikap-sikap atau tindakan-tindakan yang akhirnya tidak benar. Bahkan bisa membuat kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Jadi karena penderitaan yang kita alami menekan kehidupan kita, akhirnya membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Dan ketika kita melihat di media sosial ada banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi akibat penderitaan. Baru-baru ini saya mendengar berita tentang suami yang terbunuh oleh istri, anak dan pacar anaknya. Terjadi karena hutang dan anaknya juga bekerja sama dengan ibunya untuk membunuh karena
papanya tidak merestui hubungannya. Jadi dengan sengaja mereka bekerja sama untuk membunuh suaminya gitu. Kemudian identitas dari suaminya itu dipakai untuk pinjol. Jadi penderitaan yang mereka alami tidak menerima kenyataan sehingga membuat mereka melakukan tindakan kejahatan. Dan ini adalah contoh-contoh yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Penderitaan. Dan ketika kita melihat dan membaca dari konteks dari kitab Yakobus ini, jemaatnya pada waktu itu juga mengalami penderitaan-penderitaan karena penganiayaan. Karena kondisi itu ada banyak tindakan-tindakan kejahatan yang mereka juga lakukan di dalam kehidupan mereka. Sehingga Yakobus merasa perlu untuk mengingatkan mereka. Karena mereka adalah bagian dari jemaat dari Rasul Yakobus yang ia layani. Dan ia merasa perlu untuk mengingatkan jemaatnya agar mereka tetap sadar akan identitas mereka sebagai orang benar. Kalau kita membaca di dalam pasal yang keempat saja, bahkan mungkin dari pasal yang pertama, kita bisa melihat bahwa ada banyak tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan sehingga Yakobus mengingatkan mereka untuk tidak melakukannya, untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Di dalam pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan, jangan kamu iri hati. Timbul di sana kejahatan-kejahatan, bahkan mereka membunuh gitu ya. Mereka membunuh, mereka iri hati, bahkan memfitnah orang lain, mengandalkan diri sendiri, memakai kekayaan untuk menindas orang lain. Semua ini mereka lakukan agar mereka terbebas dari yang namanya penderitaan. Dan untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, penderitaan yang dialami seringkali, bahkan tidak hanya jemaat pada waktu itu ya, seringkali kita juga akhirnya membuat kita terseret untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Karena tertekan oleh keadaan, membuat kita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan di dalam ayat atau perikop yang kita baca tadi, ada dua hal juga sikap yang lain yang dilakukan oleh jemaat Tuhan sehingga Yakobus menegur mereka untuk tidak melakukannya. Dan yang pertama yaitu di dalam bagian ini yaitu adalah bersungut-sungut dan menyalahkan orang. Nah, seringkali sikap yang seperti ini juga timbul ketika kita menghadapi yang namanya penderitaan. Kita bersungut-sungut, kita menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain dalam arti seperti ini. Kita tidak merasa sukacita atau bahagia ketika melihat orang lain senang. Ketika kita membandingkan kehidupan kita yang susah dengan keadaan orang lain yang mungkin lebih baik, kita merasa tidak nyaman. Bahkan kadang perasaan seperti itu akhirnya menimbulkan konflik padahal kita tidak ada masalah personal dengan orang tersebut. Tetapi karena iri hati, karena membandingkan kehidupan kita dengan keadaan orang lain, sehingga membuat kita akhirnya bersungut-sungut. Nah, seperti inilah yang dicontohkan oleh Yakobus dalam bagian ini tentang kehidupan jemaat Tuhan pada waktu itu, bahwa mereka juga adalah orang-orang yang bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain ketika menghadapi penderitaan. Dan kemudian yang kedua adalah bersumpah di dalam ayat yang ke-12. Dan mungkin ini juga seringkali terjadi di dalam kehidupan kita ya. Dan bahkan mungkin contoh praktisnya seperti ini ya. Kalau saya mendapatkan ini atau kalau keadaan saya seperti ini, saya berjanji, saya bersumpah akan ini dan itu. Nah, apa kesalahan dalam kalimat ini atau sikap yang seperti ini? Yaitu kejahatannya terletak pada pengalihan kepercayaan kita kepada Tuhan dan menitik pusatkan bahwa berkat itu adalah hasil dari sumpah kita. Jadi akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan yang memelihara kita. Jadi kita mengikatkan diri kita dengan sumpah. Dan itu juga seringkali dilakukan oleh jemaat Ibrani pada waktu itu. Apalagi ketika mereka juga mengalami penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami.
ketika menjadi orang Kristen, sehingga membuat mereka tercerai-berai pada waktu itu. Ketika mereka mengalami penderitaan, tidak sedikit dari mereka akhirnya menyangkal iman mereka. Bersumpah tidak mengaku, aduh saya bukan orang Kristen. Gitu. Jadi penderitaan-penderitaan itu membuat akhirnya timbul sikap-sikap yang tidak benar. Dan salah satunya tadi adalah bersumpah palsu gitu ya. Menyangkal iman. Dan mungkin ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, kita melupakan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita terhindar dari mara bahaya, supaya kita terhindar dari penderitaan. Dan Tuhan mengingatkan di dalam bagian ini bahwa orang yang seperti ini akan mendapatkan hukuman. Jelas di dalam bagian ini. Dan kita tahu bahwa setiap perbuatan manusia yang tidak benar di hadapan Tuhan akan mendapatkan konsekuensi yang dilakukan. Dan ini jelas diperingatkan oleh Yakobus, ada hukuman bagi mereka yang memiliki sikap yang tidak benar. Ketika seseorang melakukan tindak kejahatan demi menghindarkan diri dari penderitaan, akan ada konsekuensi yang akan mereka terima. Ini merupakan sikap-sikap yang tidak benar, yang timbul di tengah-tengah kehidupan jemaat yang dilayani oleh Yakobus pada waktu itu. Memang pada waktu itu ada banyak jemaat yang tercerai-berai karena penderitaan itu. Tetapi Yakobus mengingatkan mereka melalui surat ini, agar mereka tetap hidup sesuai dengan identitas mereka sebagai orang percaya. Dan hari ini kita juga akan belajar dari pesan Yakobus ini ya, kepada kita juga jemaat-jemaat Tuhan. Sikap apa yang harus kita miliki sebagai orang percaya ketika kita menghadapi penderitaan. Sikap apa yang harus kita miliki sebagai orang percaya ketika kita menghadapi penderitaan. Di dalam bagian ini Yakobus memberikan beberapa poin nasihat bagi kita ketika kita mengalami yang namanya penderitaan. Yang pertama yaitu adalah sabar, gitu ya. Kadang kata ini jadi sudah sering kita dengar, jadi kadang nggak bermakna. Bahkan menjadi kata yang sangat sederhana buat kita gitu. Ketika kita mengalami masalah, ketika orang lain mengatakan sabar gitu. Kadang nggak ada maknanya buat kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sikap yang sabar sangat diperlukan ketika kita menghadapi penderitaan. Kata sabar di dalam bagian ini dari bahasa Yunani makrotumeo ya, yang berarti menanggung dengan sabar, panjang sabar, tahan terhadap penderitaan. Nah, Yakobus menggunakan di sini ada analogi tentang petani gitu ya. Hendaklah hidup kita sabar seperti seorang petani. Nah, kalau kita melihat kehidupan petani, jadi kalau dulu saya di Kalimantan Barat itu mayoritas banyakkan orang petani. Kehidupan petani itu sangat bergantung dengan musim ya. Mereka mungkin tahu musim apa yang terbaik untuk menanam sehingga mereka dapat menuai hasil yang maksimal. Ada bulan-bulan tertentu mereka dengan serempak untuk menanam seperti itu. Meskipun mungkin di dalam bagian ini berbeda ya pertanian yang dilakukan oleh jemaat pada waktu itu. Tetapi gambaran seorang petani ini sangat mirip sekali dengan keadaan pertanian yang di Kalimantan juga. Bergantung kepada musim. Mungkin ada banyak petani yang bisa mengerti tentang musim-musim, kapan dia harus menanam, kapan dia harus memupuk sehingga hasilnya maksimal. Tetapi sekalipun mereka mengerti tentang musim, ada banyak hal-hal yang tidak terduga. Misalnya hama yang muncul ketika menanam gitu ya. Terus kemudian banyak cuaca yang ekstrim sehingga tanaman yang ditanam menjadi rusak kayak gitu. Sekalipun demikian para petani tidak serta-merta diam. Mereka tetap mengusahakan menyediakan pupuk agar hama tidak menyerang. Kemudian memperbaiki, mengawasi seperti itu. Tetapi mereka tahu bahwa
Kesabaran mereka menantikan apa yang mereka tanam akan membuahkan hasil. Semuanya tidak akan sia-sia. Mereka akan tahu bahwa mereka akan menuai dengan sukacita, dengan melimpah. Dan mereka tahu bahwa ketika mereka mengeluarkan sesuatu untuk tanaman mereka, untuk benih mereka, mereka akan menuai hasil yang baik. Sekalipun mungkin kalau kita melihat yang dikorbankan itu adalah benih-benih yang baik gitu ya. Benih-benih yang baik untuk mereka tanam. Dan ketika mereka menanam seakan-akan mereka kehabisan benih yang baik itu. Seakan-akan rugi, mereka harus rela menaruh benih yang baik itu di tanah gitu. Tetapi dengan modal yang demikian mereka sadar bahwa benih-benih yang baik yang ditanam itu akan menghasilkan hasil juga yang baik. Kemudian ketika mereka menanam juga mereka tahu bahwa menuai hasil itu bukan di dalam waktu yang singkat. Ada waktu yang lama, ada proses yang panjang yang mereka harus hadapi. Musim demi musim mereka harus tunggu. Mereka harus siap dengan berbagai musim yang tidak pernah terduga ketika mereka menanam. Tetapi mereka dengan sabar menantikan hasil yang terbaik. Ini adalah gambaran kesabaran yang diungkapkan, yang diberikan oleh Yakobus untuk kita pelajari sebagai orang-orang Kristen. Secara khusus pada jemaat pada waktu itu ketika mereka menghadapi penderitaan, maka Yakobus bilang bersabarlah di tengah-tengah penderitaanmu. Setiap kehidupan orang-orang percaya mungkin akan menghadapi musim-musim yang tidak pernah kita duga. Ada masa-masa penderitaan yang akan kita hadapi ke depan. Ada perubahan-perubahan hidup yang kita tidak pernah tahu bagaimana. Mungkin kita dapat merencanakan yang terbaik buat hidup kita. Kita menyekolahkan anak kita merencanakan pekerjaan kita memplanning dengan baik setiap kehidupan kita, sehingga kita mungkin berpikir akan menuai hasil yang baik. Tetapi ada banyak hal juga yang tidak terduga yang akan kita alami. Tetapi Yakobus bilang bersabarlah di tengah-tengah musim itu. Mungkin ada penderitaan yang akan dialami. Bersabarlah. Bersabar dalam bagian ini artinya kalau kita melihat tentang kehidupan petani itu merupakan sikap yang tidak pasif gitu. Tetapi merupakan sikap yang konsisten dan menantikan hasil yang terbaik atas usaha yang dilakukan. Kalau ia seorang Kristen, artinya ia dengan setia melakukan apa yang diyakini baik dan benar sesuai dengan rencana Tuhan. Sekalipun mungkin penderitaan akan dialaminya. Ia tetap sabar dan tetap bergantung kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat sikap hidup yang demikian sebagai orang Kristen, saya yakin bahwa akan menjadi Kristen yang kuat, akan menuai hasil yang baik dari kesabarannya. Kalau kita melihat tentang kehidupan orang-orang yang bertobat gitu ya, ada banyak mungkin orang yang bertobat karena berpikir tentang kekristenan akan menuai hasil yang baik, tetapi tidak mau menjalani proses kehidupan sebagai orang Kristen. Tidak sedikit para petobat-petobat baru akhirnya kecewa. Karena berpikir bahwa kehidupan kekristenan mungkin sesederhana itu. Sesimpel itu. Sebegitu diberkati oleh Tuhan. Meskipun saya percaya bahwa berkat Tuhan juga mengalir buat orang-orang yang setia kepadanya. Tetapi tidak sedikit juga di dalam kehidupan orang-orang yang setia dan percaya ada banyak penderitaan, kehidupan yang sulit juga dialami. Tetapi kekristenan yang terbaik adalah kekristenan yang menurut saya tidak lahir secara instan. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang Kristen di masa mula-mula, bahkan para murid-murid Tuhan, mereka adalah orang-orang yang begitu hebat. Kita kenal sebagai orang-orang yang hebat. Tetapi kehebatan mereka tidak lepas dari
penderitaan yang mereka alami. Kalau kita melihat murid-murid Tuhan itu berakhir dengan begitu tragis. Tapi kita sangat, ketika kita memperhatikan kehidupan mereka, kita mengatakan mereka adalah orang-orang Kristen yang hebat. Kehebatan orang-orang Kristen tidak lahir secara instan. Ada proses yang begitu luar biasa mereka hadapi. Dan begitu juga dengan kita. Ada banyak tantangan hidup yang akan kita alami, tapi saya percaya bahwa itu akan membuat kita, akan melahirkan kita sebagai orang-orang Kristen yang kuat. Dan saya percaya bahwa ketika kita menantikan kedatangan Tuhan dengan setia, dengan penuh kesabaran, janji Tuhan tidak akan mengecewakan. Seperti yang disampaikan oleh Yakobus di sini, bahwa Yakobus mengatakan, teladanilah para nabi yang hidupnya begitu sabar. Dan kita mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bahagia. Karena hidup mereka sabar dan tekun di tengah-tengah penderitaan mereka. Dan di sini diberikan contoh, yaitu tentang kehidupan Ayub, ya. Jadi kehidupan Ayub menjadi contoh di dalam bagian ini. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-8, Allah sendiri yang mengatakan bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, adalah orang yang benar. Meskipun kalau kita melihat kehidupan Ayub mengalami penderitaan, tetapi kalau kita melihat akhir dari kisah Ayub itu begitu luar biasa. Tuhan memberkati dia. Tetapi yang perlu kita pelajari dari kisahnya Ayub, bahwa Ayub yang saleh sekalipun tidak layak mempertanyakan keadilan Allah atas penderitaannya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sesaleh Ayub sehingga kita dengan tidak begitu sabar ketika kita menghadapi persoalan hidup? Dan saya yakin bahwa mungkin kita tidak akan pernah semenderita Ayub yang kehilangan semuanya, anaknya, istrinya, harta bendanya, bahkan ibaratnya dirinya sendiri pun dia merasa hilang karena sakit yang ia derita. Tetapi ia begitu saleh dan setia. Meskipun mungkin ada teman-teman yang menghasutnya sehingga ia mempertanyakan keadilan Tuhan. Tetapi Tuhan menyingkapkan arti penderitaan yang ia alami. Dan ini adalah sikap yang pertama yang perlu kita miliki sebagai orang-orang percaya, yang kita belajar dari firman Tuhan atau surat Yakobus ini, yaitu bersabar di tengah-tengah penderitaan. Kemudian sikap yang kedua yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu adalah kehidupan berdoa. Ya, saya kira bagian ini sebenarnya kita sangat mengerti, ya, gitu ya, bahwa doa adalah sarana keluh kesah kita kepada Tuhan ketika kita mengalami pergumulan dan penderitaan. Dan kuasa doa itu sangat terbukti. Saya menyaksikan kemarin, ya, saya begitu bersyukur sama Tuhan, bahkan saya menangis sama Tuhan. Sebelum saya berangkat kerja, saya berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan gitu. Di tengah jalan saya hampir menabrak mobil di perumahan di jalan Lipo Sentral gitu. Waktu itu saya sudah klakson 3 kali, mobil itu mau keluar. Saya klakson 3 kali, tapi dia tetap nggak kasih jalan. Dia mau keluar dari perumahan itu. Tapi berhenti di tengah jalan, sedikit lagi itu hampir menyenggol, kayak gitu. Saya nggak tahu ketika saya itu senggol dikit itu, saya sudah pasti terkapar di trotoar samping situ. Gitu. Setelah itu saya berhenti sejenak. Mungkin ini satu pelajaran juga yang Tuhan berikan buat saya gitu ya. Terkadang ada kecerobohan yang kita alami, yang kita lakukan gitu. Tetapi di balik semuanya itu ada juga berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau kita melihat hidup kita mungkin sekarang baik-baik saja. Tetapi di balik kehidupan kita yang baik-baik saja, bisa saja Tuhan telah menjauhkan kita dari bahaya-bahaya tertentu. Dan mungkin kita tidak menyadarinya.
Dan karena hal itu saya begitu bersyukur kepada Tuhan ya, karena diberi kesempatan untuk hidup gitu ya. Saya tidak membayangkan ketika saya jatuh di situ apa yang terjadi, entahkah saya cacat atau lain sebagainya. Tapi saya percaya bahwa itu juga ada bukti penyertaan Tuhan, sehingga saya tidak mengalami penderitaan itu gitu. Orang begitu sadar sebenarnya bahwa perlu berdoa, penting berdoa. Tetapi masalahnya ada banyak orang yang tidak mengerti tentang esensi tentang doa, sehingga tidak merasa butuh berdoa. Karena menjadi penekannya memang bukan hanya doa yang kita panjatkan sebenarnya. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita merangkai kata-kata sehingga kita berpikir bahwa kata-kata yang baik ini akan meluluhkan hati Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doa kita. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita berdoa, yang menjadi penekanannya adalah sikap hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, doa orang benar, bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Jadi ada sikap hidup yang terpenting tengah-tengah kehidupan doa ini. Dan di sini dicontohkan seperti Elia. Dibilang di sini Elia orang yang biasa, ada penekanan orang yang biasa. Tetapi doanya didengar oleh Tuhan sehingga Tuhan menunjukkan kuasanya. Artinya sama seperti Elia, sebagai manusia biasa, kita juga dapat mengalami kuasa Tuhan yang sama melalui doa yang kita naikkan. Saya percaya bahwa memang doa itu menjadi sarana untuk Tuhan akhirnya menunjukkan kuasanya juga. Meskipun yang juga kita perlu perhatikan adalah bagaimana sikap hidup kita sebagai orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Meskipun saya yakin itu doa adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan. Jadi tidak mungkin kalau kita melihat ya, kehidupan orang benar itu terlepas dari doa. Kayak gitu. Tidak mungkin. Dan bagaimana kita dapat mengatakan diri kita sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, mengatakan status kita sebagai anak Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak pernah memiliki kehidupan doa. Dan juga tentang pengakuan dosa di sini ya, saya mengalami sendiri juga ketika pelayanan di pedalaman, ketika pelayanan pelepasan. Ya, di sini dikatakan bahwa jika ada orang yang sakit, di firman Tuhan tadi dikatakan, ketika orang punya dosa, dia harus mengaku dosanya. Dan saya mengalami sendiri gitu ya, ketika pengakuan dosa sebelum pelayanan itu juga sangat penting. Dan waktu itu diarahkan juga oleh dosen kami gitu ya. Ketika pelayanan pelepasan, sebelum pelayanan pelepasan waktu itu dosen saya katakan, jangan lupa pengakuan dosa. Karena itu menjadi alat iblis untuk menyerang kita. Dan benar terjadi, rekan saya satu itu ikut juga pelayanan tapi tidak persiapan apa-apa. Dia diserang, jadi kayak yang kerasukan itu dengan ketidaksadarannya mengatakan begini, kamu kenapa di sini? Kamu sok-sokan ngusir saya, tapi kamu adalah bagian dari saya. Kamu teman saya gitu. Jadi dosa itu menjadi alat iblis untuk menuduh kita sehingga kita merasa tidak percaya diri, sehingga kita merasa tidak sanggup, tidak layak di hadapan Tuhan. Meskipun saya percaya bahwa pengakuan dosa itu bukan seperti mantra yang akhirnya buat kuasa Tuhan itu jadi terjadi gitu. Tetapi maksud saya bahwa jangan sampai kemunafikan diri kita menjadi penghambat kita untuk menerima anugerah Allah. Karena hal yang menjadi celah iblis, karena hal itu yang menjadi celah iblis untuk menggoyahkan iman kita, sehingga kita menjadi terpojokan, tidak berdaya. Nah pertanyaannya terkadang, kemana kita pergi ketika kita mengalami penderitaan? Kemana arah kita pergi ketika kita mengalami sukacita? Seringkali dua-duanya kita melupakan Tuhan. Tidak jarang kita ketika mengalami penderitaan, kita memang datang kepada Tuhan, tetapi sikap hati kita seringkali menyalahkan Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Memang itu sah-sah saja atau wajar seringkali kita alami.
Tetapi terkadang sikap diri kita akhirnya seringkali menyalahkan Tuhan. Dan ketika masa sukacita, kita melupakan Tuhan. Dan itu merupakan sikap yang ironis sebenarnya. Padahal di tengah-tengah penderitaan justru kita membutuhkan anugerah Tuhan. Harusnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan ini adalah dua sikap yang diajarkan oleh Yakobus kepada kita. Ketika kita mengalami penderitaan, harusnya kita memiliki kesabaran ketika kita menghadapinya. Dan kita juga datang di dalam doa. Ketika kita mengalami sakit, datang kepada Tuhan. Minta dukungan doa. Di sini dikatakan bahwa panggil penatua untuk mendoakan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa penderitaan yang kita alami sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, dan semua itu adalah sesuatu hal yang wajar kita alami. Dan akan kita alami. Dan semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk kita alami agar kita bergantung kepada Dia. Sumber kehidupan. Sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, sikap yang perlu kita miliki ketika menghadapi penderitaan adalah bersabar dan berdoa. Seperti yang dinasihatkan oleh Yakobus di dalam firman Tuhan hari ini. Penderitaan seharusnya bukan menjadi hambatan untuk kita bertumbuh di dalam iman, tetapi justru menjadi pijakan untuk kita semakin bertumbuh lebih kuat dan semakin kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan saya percaya bahwa kesabaran kita di tengah-tengah dunia tidak akan pernah sia-sia gitu ya. Sorry, saya lewatin tadi. Tidak akan pernah sia-sia ketika kita hidup di dalam doa. Dan saya berdoa kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup di dalam kesabaran dan doa. Sambil mengupayakan kebaikan dan kebenaran sampai waktunya tiba, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Roh Kudus, tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tengah-tengah dunia yang kami pijak ini, ada banyak mungkin penderitaan yang akan kami alami. Tapi biarlah Engkau yang menolong kami untuk senantiasa bersabar dan mengerahkan pandangan kami kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Ajarlah kami memiliki kehidupan doa dan mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga Engkau dapati kami tetap setia, bersabar, dan bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.